Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Pagi menyapa pada saat ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari GKJ Purworejo. Kita akan bersama membahas satu tema yang penting, yaitu Dia Maha Setia. Saya akan bacakan dari Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 26. Yang demikian firman-Nya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Ibu, bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hidup, suka atau tidak, akan menghadapi dinamika dan pergumulan. Bahkan kadang tak terduga membuat kita menjadi semplah atau frustrasi. Itu berlaku buat siapapun. Bahkan orang yang termasuk orang yang beriman sekalipun, dia akan mengalami banyak persoalan dan kesulitan. Ada rekan hamba Tuhan yang baik, tapi kemudian dia berduka karena orang yang dikasihinya, istrinya, itu sakit dan Tuhan menghendaki berpulang. Ada yang lain yang juga orang baik, bukan pendeta, tapi dia aktivis. Tetapi ketika dia bisnis, dia ditipu oleh orang-orang yang dia percaya, dan itu juga seiman. Dan dia harus mulai dari nol. Meskipun dia yakin Tuhan tolong dan benar, dia bangkit lagi dan diberkati. Sementara yang menipunya malah menghadapi masalah. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 memberi catatan penting bahwa Tuhan itu setia, bahkan maha setia. Pemazmur mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dalam bahasa Jawa, biyen aku enom, saiki aku wis tuwa, urung nate aku merui, wong kang mursid ditegake dening Gusti Allah. Saudara, kesetiaan Tuhan itu nyata. Bahkan saya dan saudara tiap hari menghadapi banyak pergumulan, kesulitan, persoalan sekalipun apa. Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tapi ini soal iman. Ada orang yang mampu menghayati, niteni, mengingat dan percaya. Ada orang yang tidak. Ketika saya datang ke sebuah PA, ada yang berkata, saya sekarang sudah tidak bekerja, rezekinya seret, ngapain harus ke gereja. Saudara, dia coba hitung-hitungan ini ternyata. Kalau Tuhan rezeki, nuruti apa yang dia mau, nah itu berarti dia ke gereja. Kalau tidak, nah dia tidak mau ke gereja. Ayat kita tidak bicara itu. Ayat kita bicara tentang kesetiaan Tuhan. Meskipun kita mungkin tidak setia, Tuhan tetap setia. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bahkan ayat 26 ditegaskan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan beri pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati karena dia itu setia. Orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Allah, maka Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun dia menghadapi kesulitan, kesesakan, dan
Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ulangi, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat 39. Dan ayat 40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka, yang meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Kesetiaan Tuhan itu ya dan amin. Kesetiaan Tuhan harus ditanggapi dengan iman. Apakah saya memiliki keyakinan yang kokoh atau tidak? Nah, sekarang kita menghadapi banyak pergumulan. Pertama, tahun politik. Ya. Caleg, pilihan presiden tapi juga legislatif. Sekarang kita menghadapi ekonomi yang terus belum begitu baik. Sekarang kita menghadapi penyakit-penyakit datang silih berganti. Sekarang kita menghadapi peraturan-peraturan baru, konsekuensi-konsekuensi, bahkan banyak pergumulan di tengah masyarakat. Meskipun kita mengakui Pancasila, toh kelompok minoritas masih juga menjadi sorotan yang selalu ditindas dalam beberapa hal. Nah, sebagai hambanya saya mengajak, mari, ayo kita meyakini kesetiaan Tuhan. Ayo kita jalani kehidupan yang penuh pergumulan, kesulitan dan masalah ini. Dan ayo kita percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan meninggalkan anak cucu kita tidak pernah. Tuhan pasti memberkati. Mari ini dihayati, selamat menjalani hidup, dan ingat, Tuhan Maha Setia. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mensyukuri karena melalui renungan pagi ini, kami mendapatkan poin penting bahwa Tuhan Maha Setia, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan janji Tuhan memberkati tak hanya kami, tapi juga anak-anak dan cucu kami. Semoga kami semua mampu mengimaninya, dan semoga kami semua mampu mendapatkan berkat yang nyata. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua, juga para sahabat kami yang mengikuti program ini. Kami mohon, kabulkanlah demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.